everyone, selamat datang kembali di Brunch with Dave. Kali ini kita hadir brunch kencan saya dengan Ayla Dimitri. Hai Kak, apa girl. kabar? Hai semuanya. Kita berjarak duduknya, dipisahkan oleh akrilik ya, mematuhi protokol kesehatan untuk keselamatan bersama ya. Face shieldnya karena udah mau ajak Ayla makan, minum, menikmati hidangan brunch. Kita buka ya teman-teman ya. Nah, hopefully teman-teman yang di rumah juga bisa menikmati obrolan ini dengan baik bersama dengan keluarga. Soalnya banyak yang suka DM, ada orang-orang Indonesia yang tinggal di luar Jakarta suka nonton ini. Kalau kangen pengen ngelihat teman-teman Indonesia, katanya gitu. Tuh, ada Ayla Dimitri. Hai. Oke, ini aku simpan dulu maskerku Simpan ya. Kita udah dulu. mau mulai makan ya kan? Yuk makan yuk. Yes. Tuh, aku tuh nggak tahu kamu preferensinya apa. Ada avocado toast, ini salmon, itu omelet, Oke. ini brisket. Actually ini favorit aku loh. Oh gitu? Yes. Oke. So you should start with this one. There you go. Thank you. So how is life during this pandemic for Ayla Dimitri? Full of color, Kak. Huh? Ups and downs. Terus sih. Apa ya, kayak selalu ada hal yang bikin deg-degan, bikin happy, ada yang bikin belajar, ada yang bikin kita juga jadi lebih semangat. Jadi banyak banget sih yang aku pelajarin dari this pandemic. Tuh ya, aku suka Ayla tidak malu-malu untuk mengakui ya bahwa pandemi ini memang masa yang cukup menantang buat semua orang ya. Ada yang bilang up and down, ada yang bilang down and down. Ya, tapi ini adalah masa yang paling tepat buat kita menempa diri. Yang aku pengen tahu ya, kita kan lihat Ayla itu sangat kreatif. Ayla itu tidak pernah, you never miss a beat in your social media post. Aku tuh pengen tahu kamu tuh mendapatkan kreativitas untuk tetap selalu tahu apa yang mesti diposting dari mana sih, Ayla? Sebenarnya mungkin a little bit of a little bit of preferences, a little bit of naluri, a little bit of everything sih. Nah, jadi mungkin karena aku juga sebelumnya kan bekerja di media. Jadi aku selalu men-challenge diri aku dan juga di media itu kita harus selalu bisa gercep menangkap berita dan mengolah berita tersebut dan disajikan lagi ke pembaca atau ke audience gitu kan. So I already built that kind of environment dan kebiasaan yang untuk meng-capture sebuah berita atau meng-capture sebuah trend atau meng-capture sebuah topik gitu untuk aku kasih ke audience tuh udah kebangun sejak aku kerja di media. So akhirnya aku jadi melihat little things, referensi-referensi atau kayak inspirasi-inspirasi yang bertebaran di mana-mana ini kadang-kadang aku bisa kayak ambil, ini kayak seru deh buat dibahas gitu. Atau kayaknya ini seru deh buat dijadiin eksperimen, yuk kita cobain gitu. Atau bahkan my personal journey gitu. Jadi emang creativity atau misal ideas or inspiration or references tuh sebenarnya ada di mana aja sih Kak. Gitu. Apalagi kayak ngobrol kayak sama Kak Devi ini aku juga merasa kayak seru banget ya, nggak sabar banget buat ngobrol sama Kak Devi. Pasti kita mendapatkan insight-insight baru kan. Nah, kayak gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya tanpa batas banget sih Kak. Ya, aku pikir mungkin itu ya. Pengalaman dan intuisi Ayla yang diasah ketika bekerja di media ya. That journalism part of you yang akhirnya mempertajam positioning Ayla di sosial media. Jadi kita tuh baca postingan Ayla tuh selalu beragam, nggak pernah menemukan pola yang membosankan, iya nggak sih? Amin, semoga ya. Iya dong. Buat kita nih penikmat. Yes. Cheers dulu dong, cheers to that. Yes, cheers jauh-jauh tuh ya. To a beautiful and healthy 2021. Ya kan? Tadi aku udah hampir aja tuh minum. Karena I'm a good host. Karena saya tahu ini adalah Shandong sparkling wine dan aku tuh lihat this is also your favorite? Yes, my favorite. Emang aku seneng banget mau ngobrol sama Kak Dev hari ini. Aku udah tahu nih bakal ada persembahan apa nih buat aku. Pas aku udah lihat di meja kayak thank you. Ya. This is also kita tahu ini adalah favoritnya Alia dari kontennya. Oh jadi udah kepo-kepo ya? Udah dong. Gue tahu mau ngundang Ayla makanya gitu kan, jadi kayak gue tahu nih apa. Udah dong, udah. Hadirlah. Yes. Let's talk a little juga mengenai support system yang Ayla punya dalam kehidupan. Yes. Terakhir kali kita ketemu Ayla pesta pernikahan, terus bahkan awal tahun 2020 sebelum WHO mengumumkan pandemi ya. Itu event saya ketemu Ayla, terus Ayla tuh udah mulai, Kak di luar negeri tuh aku lihat orang udah pada pakai masker loh. Kita udah
salam udah Ada jauh-jauhan. udah namaste gitu. Yang aku pengen tahu support system seperti apa yang Ayla miliki dalam kehidupan saat ini? Saat ini sih aku ngerasa aku sangat-sangat bersyukur sih gitu. Maksudnya support systemnya ternyata benar-benar 360 yang aku dapetin gitu. Dari orang-orang terdekat, of course, my husband. Aku benar-benar kayak waktu kan Kak Dev dulu kan MC pernikahan Kawinannya aku. Ayla. By the way, dari aku tahun 2009 kan aku nikah, terus ke 2020 dan ternyata itu terjadi lockdown, itu atau terjadi pandemi, itu mengajarkan aku di mana dinamika baru mengenai relationship, mengenai pernikahan gitu. Gimana aku mengenal kembali suamiku dan segala macamnya. Itu salah satunya yang mungkin di masa pandemi ini aku mendapatkan banyak sekali pencerahan yang mungkin bisa di stretch out dalam berapa tahun, tapi dalam 1 tahun tuh langsung kayak dipadetin semua tuh kan pengalaman Kelas pernikahan. akselerasi. Kelas akselerasi gitu. Oh begini ya marriage life gitu, dan ternyata I'm very thankful gitu. Aku memiliki suami yang sangat-sangat supportive, itu sih yang pertama. Sorry. Aduh, handphonenya kalau udah bosan kasih aku aja, Non. Maaf, aku taruh di Di sini. rumah ada ya. yang menampung. Maaf guys. Oke, jadi itu sih pertama-tama aku merasakan sekali di mana suamiku sangat banyak membantu, apalagi waktu ketika pandemi ini kan mau nggak mau kan kita semua harus bekerja di rumah, ya kan, semuanya harus being productive at home. Udah gitu juga pekerjaan aku konten juga banyak dibantu sama suamiku gitu, dan juga teman-teman dekatku sih. I'm very thankful of my friends yang kita sering banget say hi, sering banget ngobrol, dan ngobrol itu juga berbagai hal mengenai kayak hey how are you, how's everything, gimana rasa hati lo, atau misalnya kayak kita udah obrolan kita tuh udah sedalam itu karena kita tahu kita harus memberi perhatian lebih dari hanya sekedar ngobrol ala-ala, tapi justru di saat pandemi ini kan pasti kita ada ngerasain anxious, kita pasti ada ngerasain yang namanya worry, kita pasti ada ngerasain yang namanya depresi mungkin gitu. Dan ternyata di sini aku dipertemukan kembali dengan teman-teman yang mungkin nggak bisa secara fisik, tapi secara by text or kita tiba-tiba online meeting yang mau ketemu sama teman-teman, bisa ngobrolin tentang kayak gimana sih kita coping with this situation gitu. Itu juga salah satu yang sangat-sangat membantu gitu, karena in this moment kayaknya dulu-dulu tuh kita take it for granted nggak sih, bisa ketemu sama orang tua gitu kan, bisa hangout sama teman kapan aja, atau bahkan kita nggak sengaja ketemu terus langsung hangout gitu. Sekarang kan kita benar-benar harus memperhatikan mau hangout tuh harus yang kita bener. ajak hangout circle-nya gimana nih. Udah gitu mesti ada prokes yang kita nggak boleh lupain kayak gitu. Jadi menurutku di momen kayak gini adalah kita harus bisa hadir untuk satu sama lain sih Kak. Gitu. Momen-momen ini justru kita harus bisa memberikan support satu sama lain. I think Ayla is one of the lucky one. Karena menikah 2019 pas sebelum pandemi. Would you imagine kalau ternyata belum menikah terus pandemi? Karena kan aku baca ya, teman-teman yang single pasti mengiyakan. Kita nih si lajang-lajang di saat pandemi ini, yang kita dambakan adalah companionship, yang tidak tinggal bersama orang tua, hidup sendirian di kota besar. Oh my God, I feel you everyone. Ya, aren't you just lucky baru menikah pandemi, jadi di rumah tuh ada temennya gitu, Ay. Dan untungnya kita udah sempat honeymoon juga sih, itu Yes. Oh iya. Jadi maksudnya lebih kayak ke kenapa sempat honeymoon aku sangat bersyukur. Artinya aku sempat merasakan keindahan traveling sebelum akhirnya kita harus, maksudnya kita harus berdiam diri di rumah gitu kan. Nah dan juga dengan adanya suamiku, kita juga jadi bisa yang awal-awalnya mungkin kan, tadi kan seperti yang kayak Kak dia bilang, akselerasi bener nih kelasnya gitu kan. Aku jadi tahu urusan domestik yang sebelum mungkin Ayla nggak ada waktu buat belajar, tapi karena di rumah aja, akhirnya aku jadi belajar tuh ada hidup berbagi sama orang tuh begini gitu. Atau misal hidup ada pasangan tuh seperti ini, dan ya itu sih aku sangat bersyukur sih. Ya aku nggak perlu kayak kalau misalnya masih pacaran, mungkin nggak bisa sering itu ketemu gitu kan, karena kita nggak tahu circle gimana kayak gitu. Itu memang yang paling menarik dibahas ya teman-teman ya sama pasangan yang baru menikah. Pengalaman atau kaget-kagetnya tiba-tiba hidup bersama pasangan tuh ya. Erika juga ngangguk-ngangguk. Pasti ingat waktu zaman baru kawin ya Erika ya. Apa sih kekagetan yang selama waktu pacaran nggak Ayla discovered, begitu setelah menikah tinggal bareng, oh my God. Ternyata gitu. Apa misalnya? Ada nggak Ay? Ternyata kita berdua sama-sama berantakan. Kamar
kita, wow. Jadi aku baru tahu, maksud ternyata kita sama-sama, oh ternyata kita kalau naruh barang pemain asal. Kadang aku pelupa, kadang dia pelupa. Sama-sama selebor. Tapi nggak apa-apa, justru karena kita agak mirroring nih bagian situnya juga jadi mengingatkan gitu kayak, gue nggak boleh selebor kayak gitu deh. Oke, gue yang lebih rapi deh, atau kebalikannya, atau suamiku kayak, udah tahu istri gue agak selebor, ya udah deh gue yang rapihin gitu. Jadi kita mencoba untuk mengimbangi satu sama lain. Itu sih. Yang lain lagi adalah mungkin ternyata laki-laki itu kalau lapar gampang marah ya Kak. Ternyata laki-laki itu kalau lapar nyebelin gitu ya. Nyebelin gitu, ternyata kayak aku harus suguhin dia makan dulu, dia kenyang baru kita ngobrol gitu. Karena kadang-kadang kalau suamiku lagi ada jam-jam yang hungry nih gitu, hangry jadinya, itu jadinya juga jadi kayak ngobrolnya agak kayak, kenapa sih lo jutek banget? Oh belum makan ya, jadi yuk kita makan dulu baru kita ngobrol. Itu sih. Apalagi ya yang seru ya, kita paling menemukan hobi baru Kak, sama-sama suka olahraga. Before this you never realize that. Kan terakhir kali aku syuting sama kamu kan kamu juga abis pilates apa yoga atau instruktur tuh? Oh iya, jadi maksudnya aku memang suka banget. Gue meragain dia tinju tuh gini loh, enggak banget ya. Bukan gini. Bukan gini. Instruktur lagi bahasa gue. Trainer. Oh my god, ya well, anyway. Jadi aku emang udah hobi olahraga, dia juga hobi olahraga. Cuma mungkin waktu kita belum nikah, waktu untuk bersamanya di pagi hari kan tidak semudah kalau kita sudah menjadi suami istri gitu kan. Nah sekarang akhirnya kita juga banyak schedule olahraga bareng, jadi menyenangkan. Jadi kita punya goal sama-sama gitu, kita bangun. We want to be a fit couple, we want to be a healthy couple, we can grow stronger, and we can go a healthier gitu sih. Gitu sih, jadi itu yang paling aku rasakan. Dan tentunya komunikasi-komunikasi yang harus di recalibrate. Bahasanya manis ya, di-calibrate. Kalau gitu kita minta Ayla jujur nih ya. While we enjoy our delicious sparkling wine, so refreshing. Pas banget buat brunch. Favoritku nih. Pengalaman berantem pertama setelah menikah. Wow. Isunya apa? Ingat nggak? Waduh, ingat tentunya. Tapi nanti orang-orang jadi gimana? Kayak I feel you nih, gitu. Kalau aku sih kayaknya berantem terbesar pertama adalah mungkin karena kita menyesuaikan dari aku yang sangat individualis in a way, dan dia yang sangat kekeluargaan. Jadi dia merasa kayak kok lo cuek banget sih gitu. Kok kurang kekeluargaan sih in a way. Aku anak tunggal. Udah gitu apa-apa kan sendiri gitu kan. Nah di sementara dia punya siblings, dia ada berbaginya. Nah aku tuh rasa berbagiku tuh agak harus dilatih gitu, bukannya kurang ya. Bisa kok gitu. Nah bagian itu tuh gue boleh tuh, I feel you, Wait, sementara gue gak anak tunggal, kasihan banget yang jadi adik gue. Waduh, lagi nih jatuh nih, bentar ya. Nah, you okay? Ya. Ya oke, masih nyala kan nih? Masih. Oke. Anyway, kembali lagi. Terus? Iya, jadi di situ tuh yang salah satu berantem yang pertama adalah gimana Ayla masih yang individualis dan dia yang demanding lebih waktunya Ayla, lebih hadir mungkin secara kayak kita udah keluarga gitu kan. Kayak itu sih. Jadi menyesuaikan kembali di mana Ayla nih, ingat ya Ayla tuh udah berpasangan dan dia juga ingat ya Ram, Ayla ini mesti harus sering diingetin untuk masalah perihal perhatiannya kah mungkin atau waktunya kah mungkin gitu. Soalnya kan waktu juga waktu sebelum menikah kan waktu aku pasti 60%-nya bekerja, 40%-nya baru untuk social life, untuk pacar, keluarga dan lain-lain. Which is sebenarnya seharusnya sih imbang ya guys ya, cuman aku nih tipe yang workaholic. Jadi ya itu sih, dia masih mengingatkan kayak kalau misal kamu udah selesai kerja udah yuk kita ngobrol yuk gitu sih. Productive ya. Perempuan yang satu ini, our boss lady ini very productive lady. Tapi kadang-kadang kalau misalnya being busy doesn't mean that being productive. Busy nggak selalu productive. Ouch. Being busy doesn't mean you're productive, girl. Take a note, ya. Mungkin maybe I was too busy, but maybe not that productive. So I need to switch untuk effectiveness-nya. Aduh, Rama boleh blushing tuh yang menyadarkan kayaknya kamu. Iya. Nih ya, aku tuh juga, sayang kita nggak bisa kirim
Shandong Brew Sparkling Wine ini kepada yang nonton ya. You go get yours, terus menikmati acara ini sambil minum sendiri-sendiri di rumah. Aku kadang-kadang suka gitu loh, Iya? kayak aku nonton acara Adif kan dengerin Kak Adif ngobrol, inilah relax momenku. Tuang dah Yes, si yes, Shandong Brew ini. yes. A good entertainment moment ya, menikmati Yes. segelas ini. Yes. Yang aku juga pengen bahas, aku tuh tahu Ayla deket sekali sama papa. Yes. Iya kan? Apa your fondest memories that you share with your dad? Mungkin memori yang salah satu yang menjadi monumental ya, salah satunya sih adalah waktu aku kan SMA, kita kan ada ujian. Aku kebetulan nggak lulus guys, aku ambil paket C. Aku nggak lulus karena waktu itu aku sakit, jadi pas ujian matematika aku nggak bisa melakukan dengan maksimal. Tapi alhamdulillah pas aku ujian berikutnya nilaiku bagus. Yeay. Jadi pas lagi di-announce nih, pas lagi apa namanya wisuda di sekolah, kan dikasih tahu dong, Ayla udah nggak lulus nih, mesti ujian ulang. Oke, gitu. Itu rasa kegagalan, misalnya rasa aku gagal tuh luar biasa, kayak sedih banget gitu. Maksudnya di antara sekian 100% student, ya aku di sekian persen, di antara 99%, aku sekian persennya nggak berhasil lulus SMA gitu. Dan waktu itu aku rasa kayak gue malu banget. Tapi papaku di situ justru datang ke aku, dia bilang, no it's okay, kamu masih ada jalan keluar, toh kamu ada ujian paket C, dan kamu juga masih bisa melanjutkan kuliah kamu tanpa ada masalah. Dan no, it's not a failure, you're not a failure, ini cuma kegagalan yang bisa kamu pelajarin juga, dan ini adalah kesuksesan yang tertunda. You don't have to feel small about yourself. Dia bilang gitu. Terus aku kayak, tapi tetap aja kan, maksudnya juga namanya anak SMA kan malunya luar biasa ya. Gitu. Tapi sekarang aku juga cerita kayak gini juga udahlah, it's just part of my journey. Gitu. Terus dia bilang, no it's okay. Dia juga bilang gitu, it's part of your journey. Dari sini kamu pasti akan belajar yang lebih lagi. Gitu. Pas aku wisuda, aku kan tetap pakai toga dan lain-lain. Aku pengen nangis. Dia tetap berdiri bangga dan nepokin aku, dan I'm so proud of you. Dia kayak gitu, dan aku kayak makin nangis, maafin aku jadi terharu. Nah, itu salah satu momen dimana aku merasa kayak, even di dalam kegagalan aku pun, orang tua aku tetap support. Papa aku tetap menyayangiku, dia tetap kayak kasih motivasi, dan even nggak menunjukkan rasa kecewa. Itu sih yang aku merasa kayak, wah, oke. Jadi makanya sampai sekarang aku dekat banget sama papaku juga, jadi sering curhat, karena he's one of my mental support juga, tentang cerita pekerjaan, curhat apapun, itu aku pasti curhat sama papaku. Ya mamaku juga sih, cuman mungkin kan kalau perempuan ya, bukan membedakan gender, cuman mamaku memang tipe yang lebih emosional, lebih gampang haru, lebih kayak, kenapa nak gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga, itu aku mendapatkan sisi keibuannya juga justru dari mamaku. Cuma kalau papaku tuh kayak, oke, it's okay. Kamu pasti bisa. Jadi dia selalu memberikan aku energi-energi yang membuat aku tuh kayak pakai energi NOS gitu, kayak pencet langsung gitu ya. Jadi itu sih kenapa juga aku akhirnya papaku tuh adalah tempat curhat aku nomor 1. Hebat papanya Ayla. Kalau sekarang kan orang tua zaman sekarang tuh men-encourage make mistake. Kalau orang tua zaman dulu kan nggak begitu ya pola pendidikannya. Nah, papamu sudah melakukan itu. Iya kan? Iya, itu sih aku sangat bersyukur. Apalagi aku kan anak tunggal, perempuan, dia pasti ada sisi protektifnya juga, tapi juga di satu sisi, ini sih yang lucu, bisa seimbang gitu, antara protektifnya anak perempuan atau cewek, sama, no, you have to learn in the hard way, gitu. Kamu harus kerja keras, kamu harus mandiri, kamu harus ini. Tapi juga ada sisi, jadi aku merasa ada keseimbangan itu. Mamaku juga mengajarkan keseimbangan itu gitu, dimana beliau juga kayak sangat memanjakan aku dengan segalanya, tapi dia juga ada di momen dimana kayak no, you have to stand on your own gitu. Jadi aku mendapatkan kedua balance itu dari mama papaku sih. Yes. Such a perfect gentleman papanya Ayla. Aku bertahun-tahun nge-MC kawinan belum pernah, I say this with great respect, belum pernah ada father of the bride that come to me after the ceremony, thank me personally for being a part of my daughter's biggest night cooking. Maksud gue ke orang luar aja dia tuh begitu banget. Gue kebayang lagi ke lo, ya kan? Iya, dia tuh lucu banget. Kemarin aja aku beliin dia kado ulang tahun kan. Aku beliin dia kado ulang tahun, terus dia kayak, thank you ya, kamu udah beliin papa kado ulang tahun. I'm so proud of you. And I was like, padahal
aku udah umur segini ya, wajar nggak sih ngasih bapaknya kado gitu kan. Cuma dia selalu menganggap aku kayak little princess yang kalau aku bisa naktir dia makan tuh dia kayak gila nih anak gue, naktir gue nih. He always gitu. makes people feel special. That's it. That's your father. Yes. Ya. I agree. Ya. Aduh. Kira-kira nanti kalau Ayla sama suami tercinta menjadi orang tua, would you adopt some of your parents' way of parenting? Yes, sure. Maksudnya pasti kan kita sebagai manusia dan semua pasti kan sebagai manusia pasti ada kekurangan dan kelebihannya gitu. Dan kalau kita belajar dengan aware, kalau kita sadar, pasti yang baik-baik itu kan maunya kita turunkan, yang buruk-buruk itu kita jangan sampai itu kita bawa gitu kan. Nah, jadinya ya itu sih, maksudnya aku ngerasa mama papaku juga orang tua dan mertuaku juga banyak sekali hal-hal kebaikan yang mereka miliki yang bisa kita rangkum dan kita oke nih, ini kita bisa bawa untuk mengajarkan anak-anak kita. Yes, tadi sebelum syuting Ayla juga bilang, this is the adult Ayla. So let's cheers to that. One more to time. adult Ayla ya. Welcome to adulthood. Gini nih, kalau ngobrol ya, ngobrol aja, makannya enggak. Kan janjiannya brunch, nggak adil. I'm not being a good host. Sekarang kita sudahi dulu obrolannya. Teman-teman silahkan menikmati waktunya bersama orang tersayang. Kita nikmati dulu hidangannya Pancaya. Yuk, mau yang mana? Ini? Apa mau lanjutin itu? Avocado, omelet? Oke, go. Alright. Welcome back to Brunch with Dave di YouTube-nya Bazar Indonesia. Nah, kita sambil menikmati brunch bersama Ayla Dimitri. Seperti teman-teman udah bisa tebak ya, judul acara kita aja brunch. Pasti kan saya pengagum brunch. Dan katanya Ayla juga sangat menikmati kegiatan brunch ya? Huh? Yes, one of my favorite brunch. Karena menurutku brunch itu nggak harus pagi breakfast. Dan maksudnya kita udah dalam kondisi yang cukup apa ya? Kalau breakfast kan kayak aduh buru-buru gitu kan, dan juga nggak sempat gitu. Kalau brunch tuh masih bisa lebih santai. Momen kumpul-kumpul sama temen-temen, terus ada ngerasa relaxnya gitu. Sebelum mulai kerja gitu kan enak sih menurutku brunch itu. Dan brunch tuh kayaknya lebih panjang gitu waktunya. Betul. Bisa kayak langsung lanjut dengan teman-temannya seperti Shandon Brood ini. Benar sekali. Aku lihat beberapa kali kamu bahkan pergi kumpul-kumpul bersama teman-teman terdekat dan keluarga. Malah ini jadi salah satu bawaan wajibnya Ayla katanya ya. Sparkling wine. Bahkan papaku aja kalau misalnya ngundang dinner gitu, jangan lupa ya bawain papa sebotol. Begitu dia. Terus udah gitu juga maksudnya karena nggak tahu ya kan aku jadi suka brunch tuh gara-gara berapa kali aku traveling untuk pekerjaan. Pasti ada di mana brunch event atau brunch meetingnya gitu. Nah di situ tuh pasti mereka nge-serve yang namanya sparkling wine dengan segala menu brunch yang seru gitu. Dari situ aku pas awal kayak, kok seru ya kayak gini ya Nek gitu. Kok seru ya ngobrol meeting sambil ada sparkling wine terus ada menu brunch yang berbagai macam gitu. Akhirnya kebiasaan deh, jadi setiap kali kesini di Jakarta kalau mau ada quality time with friends or family, ya salah satu favoritnya adalah si brunch ini. Iya. Shandon Brew tuh ringan ya, refreshing. Pas gitu. Pas. Dan dia kan ada level dryness-nya yang kalau misalnya kita mix sama savory food or creamy food atau seafood, itu jadi enak banget rasanya. So dia kayak citrusinya, udah gitu apalagi pakai sourdough, aduh. Yes. Dia membayangkannya aja. Aku biar kayak memvisualisasikan di rumah supaya kebayang nih apa yang kita rasakan saat ini. Betul. Biasanya kalau brunch ideal untuk Ayla, perginya kemana Ay? Aku banyak tempat sih. Tapi kalau saat kayak gini aku masuk banget yang outdoor. Karena selain cuaca Jakarta juga lagi enak banget, mendung-mendung enggak gitu. Agak winter-ish. Yes. Jadi aku winter but becek. Jangan sharing becek ya guys. Nah udah gitu juga biasanya itu sih. Yang pasti kalau menunya udah enak aku suka sih. Soalnya aku suka banget sama kayak avocado toast. Aku suka banget sama bagel juga. Udah gitu aku suka menu-menu yang ada cheese platternya. Kalau untuk makanan tuh, are you a picky eater? A little bit ya. Iya? Oke. Yang enggak pernah Ayla sentuh kalau bicara makanan? That you don't like? Apa ya? Sebenarnya sih makanan-makanan yang manis. Aku agak kurang. Jadi sebetulnya dessert, cake. No, not dessert. Meal
yang sweet meals gitu kayak Oh. kan kadang-kadang ada beberapa makanan Indonesia yang makanannya manis. Does a housewife Ayla cooks at home No, I for don't. le husband? No, I don't cook. This does not build to cook, darling. Really sorry. I might disappoint you on this part. Tapi aku belum, bukan yang nggak masak, tapi aku belum bisa masak. Tapi aku udah belajar dikit-dikit Kak. Bikin yang gampang kayak gyutan bikin pasta, something that yang ingredientsnya tuh nggak seribet makan Indonesia. Indonesia tuh craftsmanship-nya luar biasa. Ya. Kan? Bikin sayur lodeh tuh kayak bab 1 membangun Candi Borobudur gitu ya. So many things to prepare. I know, right? Dan spicesnya juga kayak harus akurat gitu. Kalau misalnya meleset rasanya bisa ke provinsi yang lain gitu. Bukan dari asalnya. Cuman itu tapi aku belajar. Sebenarnya gini, maaf banget nih mungkin cerita aku nih agak gitu. Tapi kenapa aku juga agak menghindari dapur sebenarnya awalnya karena dapur itu panas. Honestly speaking. Yes. Jadi ada kepanikan sama api lebih tepatnya. Jadi mungkin aku punya some sort of trauma back then when I was a kid. Aku nggak bisa tuh sama api-api, agak takut kalau ada api tuh lah gitu. Jadi kalau nyalain kompor, aku bisa masak ya. Cuma kalau nyalain kompor udah bagian sayang, tolong nyalain kompornya. Nah, kalau si suami udah nyalain kompor baru deh aku. Ceng lebih lancar. Cuma kalau pas startnya itu aku agak sedikit takut. Tapi sekarang udah mulai dilatih, udah mulai bisa. Jadi udah mulai tuh suami minta apa yang gampang-gampang udah mulai belajar dikit-dikit. Meskipun lebih sering suami yang memilihkan menu makanan dibanding aku. Karena dia lebih apik di dapur, Kak. Dia lebih apik. Yin kan? and yang. Jadi dia melengkapi aku. Jadi aku banyak belajar justru masak dari suamiku. Tuh ya, gak apa-apa, kan katanya seperti organ tubuh manusia aja, fungsinya macam-macam. Kita juga manusia gitu ya, ada yang jago di dapur, ada yang jago di salon mungkin, ada yang jago kerja, ada yang bisa semua. Don't judge us yang nggak bisa semua. Tapi akan bisa kalau mau. Kalau mau, ya. Itu kita melihat ada kemauannya, ya toh. Yes. Aku bahkan kadang-kadang suka numpang di dapur mertua. Jadi aku dulu aku baru bikin 2 video sih di Instagram actually kayak cooking. Oh my god. Hashtagnya dapur mertua. Kenapa? Soalnya dapur mertua aku tuh nyaman banget, semuanya ada. Dan mertua aku tuh mau ngajarin gitu. Jadi ya itulah. Makanya aku harus sering-sering dapur mertua kayaknya. Tuh, ya jadi pelan-pelan dititiskan resep satu persatu gitu kayaknya melalui Ayla ya. Oke, aku ingin membahas mengenai pertemanan karena seperti yang kita lihat ya, kan Ayla pertemanannya close circle-nya juga adalah sesama digital stars, sesama content creators. What have you learned about friendship? Sebenarnya banyak banget sih kayak yang aku pelajari mengenai friendship gitu. Especially aku yang anak tunggal ini gitu. Anak tunggal itu jadinya kan mencari keluarganya itu kan dari awal kita punya keluarga, tapi kita mencari keluarga di pertemanan gitu. Kita menganggap semua yang dekat sama kita is part of my family gitu. Dan friendship itu mengajarkan justru support system yang kalau kita temannya tulus, support itu nggak datang hanya pada saat kita happy aja, tapi itu actually datang juga pada saat kita dalam keadaan susah gitu. Terus juga friendship itu mengajarkan gimana trust-nya sebagai seorang teman. Karena gini, persahabatan itu atau pertemanan itu kan dibangun dari rasa trust, same interest, with the same energy gitu. Jadi sebenarnya banyak banget faktor-faktor yang untuk membangun friendship. So friendship teach me a lot of things, dari kekecewaan, dari kebahagiaan, dari cinta kasih, dari memberi, dari berbagi, banyak banget. Gitu, makanya kenapa aku juga I really value my friendship. Mungkin aku terlihat temanku banyak, tapi teman-teman dekatku yang tahu aku banget itu sebenarnya bisa dihitung gitu. Dan I feel so grateful to have them karena mereka inilah yang kalau ngelihat Ayla bukan Ayla yang di social media gitu, Ayla yang mereka mau temenin gitu, Ayla yang mereka sayang apa adanya. Bukan hanya Ayla, tidak hanya mengenal Ayla yang fasadnya aja ya, betul. Tapi knows you to the core. Yes. Dan serunya sama teman-teman, dan aku kan punya banyak, maksudnya dari every circle, ada yang content creator, ada yang mungkin teman-teman SMA, ada mungkin teman-teman yang emang main dari dulu gitu, yang emang karena ketemu karena party, tapi sekarang jadi sahabatan gitu kan, itu juga mereka memberikan support yang luar biasa banget sih buat
aku dan satu sama lain. Itu sih yang I value my friendship, karena kita sama-sama mau mensupport. Dan ya udah nggak zaman kali ya bully-bully atau kayak saling menjatuhkan atau apa gitu. Sekarang kan udah eranya untuk saling mendukung. Tapi sedikit mengenai itu, emangnya lo pernah mengalami tuh yang namanya dibully? Pernah. Masa sih? Pernah. Maksud aku, you give this exuberance of I'm a tough woman gitu. Kayaknya enggak deh gitu ya. Pernah dibully? Pernah. Dan maksudnya aku manusia juga, Kak. Oh ya ampun. Kalau dibully juga aku waktu zaman masih SMP, SMA? Dari SD pernah. SMP, SMA, SMA nggak terlalu sih. SD, SMP sih. SMA kayak udah mulai sabodohi. Biarin aja gitu. Cuman ya itu, kalau misalnya pas bahkan waktu dewasa pun juga pasti pernah mengalami momen-momen dibully tapi yang mungkin halus. Ya, aduh. Menurut aku yang paling menyebalkan tuh adalah yang kayak begitu. Kalau bully full on attack tuh kayaknya we see it coming. Jadi kita bisa pasang perlawanan. Tapi kalau bully yang halus itu menurut aku tuh kan kayaknya ada taktiknya, ada strateginya. Lo lebih jahat. Iya, ada siletnya gitu kayak ngomong tapi kayak kok ngomongnya baik tapi kok sakit ya. Ya itu tuh nggak mau ini yang kayak begitu ya. Jangan sampai ya, semoga kita dijauhkan sama orang-orang yang seperti itu. Yes. Nih, mumpung ngobrol sama Ayla, kita masih punya beberapa waktu. Aku juga pengen nanya dong, karena ini pembincangan yang sangat menarik memasuki tahun 2021. Pengen tahu kalau buat Ayla, tren sosial media di tahun 2021 seperti apa kira-kira, Ay? Tren sosial media ya? Mungkin kita ngomonginnya bagian mana ini, Kak? Bagian cara penggunaannya, audiensnya, atau kontennya? Kita pengen tahu kontennya, karena Ayla adalah content creator kan? Mungkin kalau kontennya sekarang orang lebih banyak menceritakan slice of life-nya mereka gitu. Oke lah, mungkin kalau misal soal fashion, orang udah mulai ngerti, udah mulai menjadi makan sehari-hari. Begitu juga dengan beauty, begitu juga dengan skincare ataupun hal-hal personal interest yang lainnya gitu. Tapi ketika when it comes to our personal journey, our personal experiences, itu justru orang juga yang nggak pengen denger gitu. Jadi let's say more to the slice of life aja sih, kayak mungkin marriage life atau mungkin kayak motherhood atau mungkin orang-orang yang kayak misalnya aku kemarin sempat share mengenai mental health awareness, ternyata itu juga menyentuh banyak orang gitu dan hopefully bisa ngebantu banyak orang. Mungkin hal-hal yang seperti itu gitu. Karena aku rasa di 2021 ini kita butuh lebih banyak kebaikan dibandingkan hal-hal yang negatif atau dibandingkan dengan hal-hal yang mungkin kurang inspiring gitu. Karena aku yakin banget nih kita satu sama lain bisa menginspirasi through our social media. So I think di 2021 ya kan, di 2021 ini akan sangat banyak sekali konten-konten yang inspiring, lebih inspiring lagi dengan orang-orang yang inspirational lebih banyak muncul lagi. Menurut aku sih seperti itu. Aku setuju banget apa yang dikatakan Ayla. Kalau Anda punya sosial media, mau followernya berapa banyak, you have the platform to influence people, ya kan? Nggak cuma yang ratusan, ribuan, ya kali semua orang pengen jadi sebanyak Ayla Dimitri, followernya yang nggak bisa, keles. Bisa ya? Oke, there's hope for me? Yes. Oh, thank you for being honest. I like you more. Oh, thank you. Cemen banget ya. There's hope for us, everyone. Of course. Aduh, thank you banget for sharing. Tunggu Kak, sebelum tutup. Yang penting teman-temannya yang paling ingat. It's not always about numbers. Yes. It's always about what you give. Tuh, Kak, jadi I'll drink to that. Nutup, I'll drink to that. It's always about what you give. Terima kasih sudah melewatkan waktu bersama kita. Nantikan episode terbaru, everyone. Sehat-sehat ya. Kita cheers lagi. Kita tutup dengan Chandon Brut kita Sparkling Wine. Yeehaw. Good day, everyone. Jaga jarak dan jaga kesehatan ya. Tuh, ya diingetin lagi. Abis ini kita pakai lagi masker kita, Kak. Masih banyak loh. Yuk lagi kita lanjutkan.